Nah ini sekali lagi ketegangan ini dipicu lagi dari daerah kepala ya. Jadi kepalanya agak sedikit keras sekali, tegang sekali di daerah kepala. Jadi dia akan kambuh pada saat Pak Mus sudah mulai stres, pikiran banyak gitu ya, dia akan kambuh tuh. Jadi nanti kalau di akhir acara tolong dipegang aja di kepala belakang ya. Dan pantangan-pantangan makan yang mesti dijaga untuk sementara waktu gorengan. Gorengan sama bumbu-bumbu kacang, jadi untuk sementara waktu dihindari dulu. Dan banyak rileks ya Pak Mus, banyak rileks. Jadi kejenuhan kita yang monoton ya, tanpa ada variasi hidup, itu juga bisa menyebabkan ketegangan di daerah kepala. Jadi saya sarankan banyak rileks, kurangi gorengan. Dan nanti kalau memang ada terapi jarak jauh kita ya pegang di kepala bagian belakang. Kalau memang nanti kurang maksimal ya silakan datang ya di terapi kalbu ya, namun ada sedikit yang mungkin bisa jadi tips ya buat kita semua, khususnya buat Pak Mus. Mungkin tadi lupa kita tanya ya, Pak Mus beragama apa ya? Namun kalau misalkan Pak Mus beragama Islam ya, muslimin ya, atau Muslim, terutama pada waktu kita sholat ya, pada saat kita duduk di antara dua sujud, itu jangan terburu-buru ya Pak Mus ya. Karena pada saat duduk di antara dua sujud itu kan kita mengajukan 7 permohonan. Salah satu dari permohonan itu kan kita minta kesehatan. Jangan buru-buru, sekali lagi saya ingatkan, jangan buru-buru. Karena biasanya kayak roket kita sholatnya pada saat kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, Rabbi Fili wa kami. Ini Rabbi Fili-nya belum selesai aja dah, Allahu Akbar. Padahal Rabbi Fili itu semua artinya kan kita sedang minta permohonan kesehatan ya, salah satunya. Jadi jangan buru-buru. Insya Allah nanti kesembuhan akan terjadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita masih akan buka penelpon lagi. Assalamualaikum. 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 Iya, Bapak dari siapa, di mana Pak? Dari Cibinong, Bogor, Pak Budi. Bukan Pak Budi, Pak Rudi saya. Pak Rudi ya, iya Pak Rudi. Iya, mohon maaf untuk penulisan ya. Silakan langsung saja keluhannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah sekitar 3 tahun. Dokter itu memvonis istri saya itu sakit jantung koroner. Jantung koroner. Ya, sampai saat ini saya masih bergantung kepada obat, masih konsumsi obat. Iya. Maksud saya bagaimana untuk menghilangi, untuk makan obat gitu. Begitu ya. Namun sekarang tetap berjalan obatnya ya Pak ya, masih berjalan ya? Masih ya. Dan tapi Bapak rutin ke dokter juga Pak? Ya. Bapak rutin ke dokter? Rutin, masih bulan kami masih kontrol. Masih kontrol ya? Iya. Baik. Terima kasih Bapak, Terima kasih, sudah dapat Bapak. kami tampung ya Pak. Ya. Keluhannya. Iya. Silakan langsung saja Pak Ustadz. Iya Pak Rudi, sepanjang pengamatan yang kita coba lihat ya, ada 3 yang menyebabkan seorang itu sakit, 3 hal ya, mungkin ini juga bisa jadi bahan renungan kita bersama. Yang pertama, dia sakit karena dia sedang dicoba, dan biasanya ini akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau kita menyatakan diri kita beriman, maka siap-siap menghadapi cobaan ya. Jadi orang beriman kebanyakan dicoba. Nah ini biasanya bisa cobaan bisa dalam bentuk sakit, bisa juga dalam bentuk kekurangan ya, bisa juga dalam bentuk ketakutan. Apakah telah kau biarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku? Sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit, sedikit takut, dan sedikit kurang. Jadi cobaan ini bisa hadir atau datang kepada orang-orang yang beriman. Sakit juga bisa karena siksaan ya, karena kita disiksa oleh Allah karena perbuatan kita. Kita diazab, disiksa karena perbuatan kita. Atau bisa juga dia sakit karena menjelang ajal. Jadi orang-orang yang sudah menjelang ajal biasanya juga dikasih sakit. Jadi ada 3 hal yang kita harus waspadai pada saat kita sakit. Nah ternyata 3-tiganya ini insya Allah bisa ditangkal dengan doa. Jadi kalau kita misalkan sakit karena dicoba, kita minta kepada Allah supaya diringankan cobaan itu, atau diangkat cobaan itu, atau diberhentikan cobaan itu. Kalau kita sakit karena misalkan kita sedang diazab, kita berdoa kepada Allah minta supaya diampuni dosa kita. Atau kita misalkan sakit karena kita menjelang ajal, maka kita berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan umur kita. Ya, nah jadi 3-tiganya ini perlu dengan doa.
Nah, dalam kasus tadi jantung koroner ya, banyak sekali pasien yang datang kita dengan kasus jantung koroner sudah sekian tahun, udah berobat kemana-mana, sudah makan obat dan segala macam, namun doa belum naik, maka nggak sembuh-sembuh. Nah, disinilah perlunya peranan doa untuk supaya apa? Tiga-tiganya ini dirubah oleh Allah, karena yang bisa merubahnya Allah, bukan obat. Iya. Nah, demikian saya pikir penjelasan itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan tentunya doa itu dilakukan secara khusyuk ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena tentunya setelah ini kita juga hadir dengan transfer energi. Tetap di Medika Natura, terapi kalbu. Cravina, pameran produk kerajinan Indonesia 24 hingga 28 November 2010 di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center. Jadikan produk kerajinan Indonesia sebagai bagian dalam gaya hidup Anda. Cravina, pameran produk kerajinan Indonesia 24 hingga 28 November 2010 di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center. Jadikan produk kerajinan Indonesia sebagai bagian dalam gaya hidup Anda. Jak TV, kita lagi di Jak TV tombol 5, ada saya Rama. Dan saya Rima. Betul. Kali ini kita sudah berada di daerah Kelapa II. Betul. Assalamualaikum Ibu. Kalau Anda tidak berada di tombol 5 enggak? Kalau Anda benar di tombol 5, kamu kasih hadiah buat Mas Adi. Kalau benar nanti kita kasih hadiah ya. Gak apa-apa ya? Iya. Jak TV ada di tombol atau tombol 5, artinya Mas Andi ini berhak mendapatkan hadiah dari kita. Iya. Dan siap-siap tim Andi kita akan datang ke rumah Anda dan siap menggerebek untuk berbagai hadiah menarik. Terus konten Jak TV? Jak TV tombol 5. Tempatnya pastinya Indie Base Camp. Aku cinta dirinya. Yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan kancah musik. Jak ini the best of indie music hanya di Jak TV. Masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan tak terasa ini sudah merupakan segmen terakhir ya Mbak Andi Ros ya. Mungkin ini ada sedikit nih, ada kesan-kesan nggak nih dari Ibu Nuraniah nih mengenai terapi kalbu yang mungkin bisa didengar juga disampaikan oleh pemirsa di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya ini termasuk hanya cobaan bukan siksaan ya Pak ya. Dan dengan cobaan ini saya banyak dekat dengan guru-guru, dengan kiai, termasuk Sasoni yang soleh ini. Saya disarankan banyak doa, banyak tahajud, ya banyak berusaha yang positif ya, berbuat baik dan banyak sabar. Udah gitu, alhamdulillah saya rasakan nih Allah baru sekarang menentukan kesehatan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat jasmani dan rohani saya ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua yang udah berobat juga Allah kasih kesembuhan dan selalu diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat juga untuk kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, berkah panjang umur kita berkah.
bisa kita manfaatkan semuanya untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Ustaz Sony dan Mbak sekalian kita selalu hubungan silaturahim. Iya, betul sekali. Silaturahmi itu juga penting ya Ibu ya, untuk mempererat hubungan kita, perkeluargaan, dan juga untuk membersihkan hati loh Mbak Andi Rosi. Ya, penting juga. Dan mungkin ini juga merupakan solusi untuk kesehatan Anda ya pemirsa, bahwa ada terapi kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 dengan nomor teleponnya Mbak Andi Rosi 0815 021 858 2029 atau di 8500 413. ya. Ya, dan jam prakteknya jangan lupa jam 9 pagi hingga jam 8 malam setiap hari kecuali hari Kamis. Dan insya Allah dengan tanpa obat, tanpa pijat, tanpa jamu-jamuan, tanpa alat-alatan, insya Allah Bapak Ustadz Sony Sutrisna dapat menangani berbagai masalah kesehatan Anda. Tentunya dengan seizin Allah Iya, SWT semuanya ya. atas seizin Allah. Iya, baik. Dan mungkin kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Ustadz Sony mengenai tema kita hari ini, yaitu Sembuh Bekat Basmalah, dan juga dilanjutkan oleh Transfer Energy. Silakan Pak Ustadz. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Sembuh Berkat Basmalah, saya pikir tidak ada jalan keluar lain bagi kita agar kita bisa menikmati kehidupan di alam dunia ini, insya Allah juga nanti di alam abadi, di alam akhirat. Tidak ada jalan keluar lain kecuali kita terus selalu mengedepankan basmalah di dalam setiap kita melakukan langkah-langkah kehidupan ini. Nah, agar kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul mengedepankan basmalah, tidak ada jalan lain. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, setelah perang Badar ini ada nggak perang yang lebih besar daripada perang Badar? Rasulullah menjawab, ada. Perang melawan hawa nafsu. Para pemirsa, kotoran hati adalah hawa nafsu. Kotoran hati itulah yang membentengi kita untuk menuju ke kerajaan basmalah. Jadi tidak ada jalan lain. Mari ajarkan diri kita, ajarkan anak-anak kita dan keluarga kita, sekeliling kita, untuk selalu perang melawan kotoran-kotoran hati. Karena dengan perang melawan kotoran hati dalam kehidupan ini sepanjang masa, insya Allah kita akan dapat merasakan cahaya basmalah itu. Dan dengan merasakan cahaya basmalah itu, insya Allah kita akan dapat membuka hikmah dan tabir dari kitab suci Al-Quran khususnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, seperti janji kita di awal segmen tadi, bahwa kita akan coba untuk melakukan transfer energi atau doa bersama. Bagi para pemirsa mungkin yang pada hari ini sedang menderita sakit, yang suka cemas, kan suka ada sakit cemas ya, dada berdebar-debar, tidak ada percaya diri. Nah, silakan dipegang di atas ulu hati seperti ini. Ya. Bagi para pemirsa mungkin yang pundaknya suka kaku-kaku, kadang-kadang suka tell me, jadi daya konsentrasinya sulit sekali. Ya, itu biasanya tanda-tanda dari penyakit kolesterol. Ya, silakan dipegang di kepala bagian kanan seperti ini. Kalau misalkan suka gatal-gatal ya, bisa pindah-pindah gatalnya kemana-mana. Kadang-kadang juga suka gampang aus ya, itu biasanya tanda-tanda dari diabetes. Nah, silakan dipegang di rusuk bagian kiri di daerah pankreas seperti ini. Nah, kalau misalkan ada jantung koroner tadi ya, dipegang aja di dada kiri seperti ini ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun yang dapat merubah cobaan, azab dan ketentuan takdir kematian kecuali Allah. Nah, disinilah penting dan sangat pentingnya peranan daripada doa. Mari kita sama-sama berdoa. Percaya tidak ada satupun yang dapat merubah kecuali Allah. Kita hari ini bertemu karena kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, hari ini kita tidak akan bertemu. Mari kita sikapi pertemuan ini sebagai suatu hikmah, suatu petunjuk dari Allah. Makanya kita bertemu. Untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Banyak sekali dosa yang telah kami perbuat dalam hidup kami ini. Rob, lihatlah diri kami.